Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku, sorry, matanya belum hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, baik yang di mancanegara maupun dalam negeri. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi mereka yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jadi bikin gak karu-karuan nanti. Ya. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin aku sudah jelaskan ya, itu surat 345 ya, yang katanya teman-teman kafir Kristen itu kenapa ulama nggak berani menjelaskan surat itu. Ya jawabanku sih simpel saja ya, kamu tanya sama ulamanya kenapa kok nggak berani. Kalau Ubaru berani, dan Ubaru kemarin sudah menjelaskan seperti itu ya. Dan akhirnya kita sampai ke Kanjeng Nabi Musa juga. Di surat Al-Ashab ini juga dikatakan bahwa wajihan itu juga bukan hanya Kanjeng Nabi Isa, tetapi juga Kanjeng Nabi Musa gitu. Ya. Tetapi jangan lupa ya, berkali-kali aku stressing point kan, aku ulang-ulang itu supaya dalam otak kalian nancep. Diskusi itu akan berjalan kalau saudara kafir Kristen itu menerima bahwa Yesus itu adalah Isa dan Isa itu adalah Yesus. Kalau enggak ya untuk apa? Yesus cerita sendiri dalam Injil, Isa cerita sendiri dalam Al-Quran. Ya sudah, biarin jalan sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah ini sepertinya kalian goblok semua, nggak ada yang memperhatikan itu. Padahal aku ulangi supaya kalian paham. Artinya beri ajaran kepada mereka bahwa Yesus di dalam Injil itu adalah Isa di dalam Al-Quran, bukan dua personal yang berbeda. Tidak hanya sekedar karena namanya beda terus orangnya beda, enggak begitu. Gus Beti itu ya Subandite Sukoco, Subandite Sukoco itu ya Gus Beti itu ya Ubaru itu ya Gus Beti, gitu loh. Tapi personalnya ya itu aja gitu. Nah ini tak lihat baik yang kafir maupun yang Islam ini goblok, ini nggak memperhatikan stressing point itu. Artinya kalau ini debat di bumi bukan di virtual, muka ketemu muka, kaki ketemu kaki, aku akan tanya. Kalau si kafir itu tanya tentang ayat ini, you harus mengakui dulu bahwa Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Baru gue jawab. Kalau enggak ya untuk apa? Gitu loh. Jadi perhatikan setiap narasi yang aku bangun.
Sesuatu yang aku ulang-ulang itu berarti penting gitu loh. Karena Al-Qur'an juga begitu. Perhatikan, Al-Qur'an itu ada ayat yang diulang-ulang. Itu supaya kamu ngerti karena itu penting. Nah, orang diulang-ulang saja nggak kamu ikuti kok, apalagi cuma satu kali disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penjelasan kali ini ya itu sudah aku jelaskan. Jadi ini saling terkait, makanya kajian-kajianku itu nggak bisa jujuk, dia harus mengikuti alurnya keseluruhan. Jadi ngerti kemana roadmap peta jalan yang aku bangun. Seperti ini berawal dari pertanyaan saudara kafir Kristen kita, berapa malaikat yang menemui Bunda Maryam? Kok yang di sana plural, yang di ayat ini singular. Di situ sebetulnya, cuman karena di surat 345 itu ada yang perlu aku jelaskan tentang yang terkemuka itu, maka kita singgah dulu ke sana. Makanya kajianku itu tidak strike, dia singular. Ya. Dan itu nggak aku jelaskan lah ya. Tapi bagi yang mengikuti secara runut, dia sudah tahu. Jadi nggak bingung mengikutinya. Kalau yang cuman datang pergi ya itu urusan lu lah. Lu mau bingung mau nggak ngerti ya terserah saja. Karena panduan itu sudah aku berikan. Ya. Ya. Intinya kemarin aku sudah jelaskan tentang terkemuka wajihan ini. Ya. Semoga kalian semua paham. Paham saja, ngerti aku udah seneng. Apalagi kamu terima, aku lebih seneng. Tapi kalau kamu nggak terima, nggak apa-apa. Kamu nggak harus menerima. Ini dengar, yang kafir, yang Islam tidak harus menerima apa yang aku sampaikan. Yang aku butuhkan kalian paham apa yang aku sampaikan. Karena aku itu tidak punya hidayah. Aku tidak bisa memberikan ini hidayah untuk lu, enggak. Hidayah itu Gusti Allah yang akan berikan kepada kalian. Aku hanya menyampaikan. Dan Al-Quran jelas. Allah maha mengetahui siapa yang mau menerima dan menolak hidayah. Allah tuh maha tahu. Kalau memang sudah diketahui Allah, dia mau menolak, untuk apa juga dikasih. Biarin aja kebelangsang. La ikra'a fiddin. Tidak ada paksaan di dalam diri. You mau ya sana, nggak mau ya sana. Semua ada risikonya. Ya, ini aku hapus ya. Kemarin aku sudah jelaskan. Jadi nggak ada istilah takut sama ubaru itu. Takut apa? Orang Al-Quran kok takut menjelaskan Al-Quran itu apa itu? Banyak teman-teman kafir Kristen kita mengajukan pertanyaan, entah itu memang bertanya, entah itu ngetes, entah itu mau mengadu, terserah lah ya. Tapi kalau aku lihat, seharusnya dia akan tahu dulu siapa yang ditanya. Baru itu siapa? Cara pandang keislamannya itu gimana? Orang sudah jelas-jelas di sini anti mainstream kok. Kalau dia mau tanyakan yang mainstream, tanya sama yang mainstream sana. Kalau di sini babak belur kamu. Sebagai contoh kemarin sudah dijelaskan berkali-kali tentang surat Al-Jin. Masih ditanya lagi. Tentang Nabi, aku bilang, itu videonya sudah ada. Semua Nabi itu Muslim, tapi tidak semua Nabi Islam. Ditanyakan lagi. Coba. Pemahaman sebuah Nabi Islam, itu pemahaman mainstream. Bagi baru yang anti mainstream tidak begitu. Dari situ aja kita lihat ini kafir ini kok geblek ya, gitu loh. Harusnya kan seperti gue diskusi sama saudara gue yang kafir Kristen, gue harus tahu dulu dia Tritunggal, dia Oneness, dia Tunggal atau Unitarian. Itu beda-beda cara kita bertanyanya. Nggak asal nyelonong saja kan diketawain nanti kita. Sama seperti yang geblek-geblek itu. Lihat dulu bagaimana pemahaman baru.
Jangan kamu samakan dengan yang lain. Gitu. Ya. Oke. Sekarang tajuk kita berapa malaikat yang menemui Maryam? Intinya kan di sana. Jumlahnya nggak sama. Berapa? Ya. Malaikat ini bahasanya. Gra itu ambilin Injil Bapak tuh. Itu tuh. Ambil itu Dok. Itu Dok. Itu yang di bawah yang merah terus. Nah. Tuh. Dok, lihat bukan itu Dok, sini. Lihat Bapak, itu yang dekat biru itu ada dua buku yang bawah. Ya yang bawah sayang. Bukan atasnya. Ya. Tuh. Berapa jumlah malaikat yang menemui Maryam, Bunda Maryam ya. Aku gandeng dia. Menemui Maryam. Ya, maka kita akan menukil Quran surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-17 karena ini yang dinukil dia. Sama Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-45. Ada satu lagi ayat dinukil dia, si kafir itu, cuman gue lupa. Gue cari lagi, gue gak punya waktu untuk mencarinya. Jadi kita diskusikan dua ayat ini ya. Kalau yang ini kemarin kan sudah kita mampir sejenak untuk menjelaskan tentang yang terkemuka. Jadi jangan ada anggapan Yesus itu terkemuka terus yang lain selain Yesus terkebelakang gitu. Kan goblok gue. Ya, ini sudah aku jelaskan. Karena menurut si kafir itu jumlah malaikat yang menemui yang menemui Bunda Maryam di surat Maryam 17 dan di Quran surat Ali Imran ini ya, surat 345 itu tidak sama. Ya kalau tidak sama ya berarti bahaya ini. Apa benar malaikatnya tidak sama yang menemui? Itu yang harus aku jelaskan ke kalian. Dan dari sini aku bisa pastikan si kafir ini cari pertanyaan di tempat lain dia bawa ke sini. Karena dia goblok, dia nggak tahu bahwa pertanyaan itu sendiri sebetulnya salah. Nggak tahu dia kulaan di mana. Kulaan itu apa bahasa Indonesianya? Biar itu urusannya si apa namanya? Si Irfan lah. Ya, kulaan itu. Karena kalau memang jumlah malaikatnya tidak sama, itu bahaya itu. Terjadi kesalahan korespondensi ya. Bukan koherensi, tapi korespondensinya salah. Karena di satu ayat dibilang malaikatnya katakanlah plural, di satu ayat dikatakan ayatnya singular ya. Sekarang begini, aku ada pertanyaan begini. Ini Matius berapa? Matius berapa ini? 30 ya. Matius 30. Coba ini. Matius 30 ya. Matius 30. Setibanya di ini perikopnya 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Ya.
dua orang yang kerasukan disembuhkan, ya. Ini ada di Matius 8, ya. Matius 8. Ayatnya yang keberapa ini, ya? Yang ke 28. Ya. Begini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang, ya, yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ada berapa orang yang kerasukan setan? 2 orang kerasukan setan. Ya. Sekarang kita lihat di kitab Markus 5:2. Ya. Buka kitabmu, buka. Kalau aku buka, kamu juga buka supaya kita by data. Ngomong tuh by data gitu loh. Ya. Markus 5 ayatnya yang kedua, ya. Markus 5 ayatnya yang kedua. Sama, ini perikopnya di sini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dan itu di catatan kamu kalau pakai pakai Alkitab yang enak begitu. Sini. Kamu lihat ini loh, ini ya. Nah, ini sini. Ini membimbing kita ini supaya enak carinya. Nampak? Ini ya. Ini ya, yang aku merah-merah ini. Itu mereka satu perikop gitu ya. Jadi Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa itu sama dengan Matius 8 28 sampai 34. Nah, yang kita ceritakan ini yang 28 tadi ya. Itu sama dengan Markus 5:2 gitu loh ya. Paham? Kalau pakai Android agak sulit, makanya kalian harus punya Bible gini. Udah kamu siap-siap sekolah. Biar enggak telat. Ya. Aku bacakan ya. 5:2. Bentar. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya. Coba kita lihat di Matius 8:2. Matius 8:28. Matius 8:28. Ini yang jadi masalah, apakah ini dua tempat yang berbeda atau satu tempat dua nama? Karena begini, tetapi LAI memberikan catatan kaki yang gue tunjukkan tadi, itu satu perikop itu sama substansinya. Ini yang ya kita harus tanya ke LAI sebetulnya. Lihat ini ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Ya. Jadi kalau di Matius ini di seberang daerah orang Gadara. Ini Gadara. Nama tempatnya ini Gadara.
Sekarang kita lihat di Markusnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi masalah. Kalau kita lihat aturan main yang dibikin LA itu seharusnya namanya sama. Kalau ini Gadara, ini ya Gadara. Karena ini satu cerita yang sama atas satu peristiwa yang sama juga. Tapi kenapa Markus menyebutnya Gerasa, Matius menyebutnya Gadara? Nah ini namanya, ya, kalau memang Gadara dan Gerasa itu dua tempat yang berbeda, ya, dua tempat yang berbeda, berarti LAI kacau. Kenapa dia dijadikan satu perikop yang sama? Catatan penjelasannya ini. Tetapi kalau ini ternyata satu tempat yang sama mempunyai dua nama yang sama, ya LAI bener. Makanya gue juga tidak buru-buru menyalahkan dan membenarkan. Apakah ini? Kan begini, dia pergi kemana? Ke Jakarta. Dia pergi kemana? Ke Jayakarta. Nah, Jakarta itu ya Jayakarta itu. Cuma Jayakarta itu era dulu disebutnya Jayakarta, era sekarang disebutnya Jakarta. Tapi menunjukkan satu tempat yang sama gitu loh. Nah, ini gue cari-cari data LAI, gimana penjelasan LAI ini nggak nemu. Apakah Gadara dan Gerasa ini satu tempat yang sama? Cuman Markus menyebutnya Gerasa, Matius menyebutnya Gadara. Kalau sama ya LAI benar. Kalau ternyata ini dua tempat yang berbeda, LAI masalah. Kenapa di sini dia jadikan satu? Di sini ya, yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa, dalam kurung di bawahnya ya, Matius 8, 24, 34, Lukas 8, 26, 39. Itu artinya itu satu jalinan cerita yang sama diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas. Kenapa Yohanes nggak ada di situ? Karena Yohanes tidak menceritakan hal itu. Ngerti nggak yang aku sampaikan? Jadi kamu sekolah di sini aja cukup, nggak usah sekolah di sekolah Alkitab, habis duit, habis waktu. Tapi kamu ya nggak dapat titel kalau sekolah di sini. Kalau sekolah di Alkitab ya dapat, kalau S1 ya titelmu nanti S1 dan dapat sertifikat atau ijazah. Tapi kan ijazah itu nggak lebih dari pembungkus kacang goreng, toh. Apa artinya kamu punya ijazah S1, S2 tapi otakmu goblok? Itu apa? Ya. Oke ya, ini satu masalah tersendiri. Artinya ini bisa menjadi masalah yang korespondensi. Nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yang mungkin satu benar, satu salah. Atau dua-duanya salah tambah mungkin. Ya, ini yang namanya masalah korespondensi. Tapi seperti aku bilang tadi, apakah Gadara itu sama dengan Gerasa? Seperti samanya Jayakarta dan Jakarta. Seperti samanya, ini. Seperti samanya antara Ujung Pandang dan Makassar. Dulu aku masih SD, Makassar itu jarang disebut. Nanti Makassar itu lari ke suku. Jadi suku Makassar, suku Bugis itu bahasanya juga ada beda itu. Nah, sekarang nggak tahu setelah reformasi nyebutnya Makassar. Dulu kami diajari waktu sekolah Ujung Pandang. Seperti sekarang Papua. Dulu nggak Papua kami nyebutnya. Apa? Irian Jaya. Itu Bung Karno yang kasih nama. Memang Bung Karno dalam segi sastra dia hebat ya. Irian Jaya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Jadi Irian, Nederland itu Belanda. Terus ditambahi Jaya. Lah Irian Jaya itu ya Papua, Papua itu ya Irian Jaya. Gitu loh. Apakah ini seperti itu? Kalau tidak, ini masalah. Masalah. Dari segi tempat saja masalah.
Jika, maka. Jika tidak begitu, maka ini masalah. Mana yang benar-benar firman Allah ini? Kenapa tidak kompak? Di sini Gadara, di sini Gerasa. Itu baru tempat, baru lokus. Sekarang kita berbicara tentang berapa orang yang kerasukan setan. Ya. Ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, ya kan hampir sama ini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Nah itu Matius punya cerita, ini Markus punya cerita. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Itu yang pertama, 51. Yang 52 ini ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Seorang kerasukan. Coba. Nanti ada lagi nih, aku ambil yang aku ingat aja ya. Nanti ada lagi, kapan-kapan kita bisa diskusikan bagaimana catatan-catatan Injil tentang jumlah itu juga bermasalah. Gue nggak tahu si kafir ini pernah nggak membaca ini. Karena apa? Di sini jelas bermasalah. Setelah aku menjelaskan Gedara atau Gerasa, pertanyaannya berapa orang yang kerasukan yang menemui Yesus? Matius bilang 2 orang, Markus bilang 1 orang. Mana yang benar? Matius yang berbohong, Markus yang jujur, atau Markus yang berbohong, Yesus yang jujur? Di mana-mana pun 2 orang itu tidak sama dengan 1 orang. Ditutup. Paham nggak? Nanti kalau di perjanjian lama itu juga begitu. Berapa jumlah kudanya Sulaiman? Itu catatannya ndak akurat. Di Injil sendiri bukan hanya ini nanti, tapi kan ini hanya sekedar contoh bagaimana terjadi problematika korespondensi yang itu berat untuk bisa dirukunkan. Ini nggak bisa dirukunkan karena di sini 2 orang, di sini 1 orang. Nah, artinya di dalam Injil ada masalah. Makanya gue bilang Injil itu sebaiknya dimasukkan ke dalam hadis Yesus, gitu loh. Kalau hadis Yesus terjadi seperti ini salah, nggak ada masalah. Hadis Yesus yang disusun oleh Matius perawinya, Markus perawinya, Lukas perawinya, Yohanes perawinya. Nah, nanti tinggal bagaimana yang paling sohi, gitu aja. Kan itu sudah berulang-ulang aku sampaikan. Kalau itu dianggap sebagai firman, sebagai wahyu yang diterima oleh Yesus dari Gusti Allah Agung, ya bermasalah. Ada kitab suci kok nggak kompak. Tapi kalau dilevelkan ke hadis, seperti usulan dari Bapak dosen dari Institut Injili Indonesia waktu diskusi dengan Arimatea, nggak ada masalah. Kan memang hadis sebetulnya. Jadi sebetulnya begini loh, Injil yang ada ini itu sebetulnya hadis yang dirangkai, yang ditulis kembali, yang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi teman-teman saudara Kristen kita mengatakan ini Injil, ya sudahlah. Kalau menurut kita ini bukan Injil, bukan wahyu yang diterima dari Gusti Allah Agung kepada Yesus, bukan ini.
Mungkin ada yang tanya, lah mana? Lah ya itu yang kita cari, di mana? Ada enggak itu, kemana sekarang? Kenapa kok enggak ada? Gitu loh. Ya, yang ada justru catatan-catatan yang disusun Matius, Markus, Lukas. Dan kalau kita lihat usianya, Markus itu yang paling awal, tahun 50 Masehi. 50 Masehi baru itu. Itu pun cerita, kisah dari mana kita tahu kalau kita baca Injil, Yesus mulai silsilahnya, kehidupannya, terus perjuangan dakwanya, terus disalib, terus wafat, terus bangkit, terus nanti naik ke langit, terus nanti katanya mau turun lagi. Itu kan kisah kehidupan Yesus. Ya, oke. Sekarang masuk ke sini. Kalau ini kita posisikan sebagai hadis, nggak ada masalah. Tinggal nanti diuji. Kalau yang kuat itu Matius, maka kita pilih Matius, ini kita tinggalkan. Kalau ternyata yang kuat itu Markus, maka Matius kita tinggalkan. Markus yang kita ambil. Berarti berapa orang? 1 orang. Nah, itu namanya mustolah hadis. Mana yang benar? Tetapi kalau ini tetap dipertahankan bagi teman-teman saudara Kristen kita, dikatakan ini adalah kitab suci bukan hadis, bermasalah, bos. Jadi Gusti Allah itu memberikan firman itu nggak kompak. 2 orang, 1 orang, mana yang benar? Ini namanya kesalahan korespondensi, bukan kesalahan koherensi. Kalau kesalahan koherensi itu nanti kita bandingkan informasi dari kitab suci dengan fakta alam. Kalau ini ayat-ayat dalam kitab suci, makanya disebut korespondensi, bukan koherensi. Oke, ya. Sekarang kita kembali ke sini. Saudara kafir Kristen kita mempertanyakan, ya, berapa jumlah malaikat yang menemui Maryam? Karena menurut dia di Quran surat Maryam surat 19:17 dan di Quran surat 3 Ali Imran surat 3:45 jumlah malaikatnya tidak sama. Lah kalau benar-benar nggak sama, maka nasib Al-Quran itu tidak lebih dengan Injil, mengalami masalah. Gitu loh. Sama. Makanya dia bilang, ya, dia itu pernah nggak memperhatikan ini? Saudara kafir Kristen kita itu yang mengajukan pertanyaan ini, pernah nggak memperhatikan ini? Atau mau mencari remis? Artinya apa? Sama saja. Injil juga ada kesalahan korespondensi, sama Al-Quran juga ada kesalahan korespondensi. Nah, tugas kita yang Islam itu untuk membuktikan bahwa di Al-Quran tidak ada kesalahan korespondensi. Masalahnya, mampukah kalian membuktikan bahwa di Al-Quran tidak terjadi kesalahan korespondensi, terutama terkait dengan ayat yang ditanyakan antara Quran surat Maryam 19:17 dan Quran surat Ali Imran surat 3:45. Berapa sebetulnya jumlah malaikat yang menemui Maryam? Apakah jamak, apakah tunggal? Itu tugas kita. Kalau kamu nggak pernah ngaji, atau ngajimu ngaji-ngaji yang beda loh ya. Bedakan antara membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, dengan mengkaji Al-Quran itu beda. Kalau mengkaji itu dia pasti membaca. Kalau membaca belum tentu mengkaji, mengalir aja dia. Tapi ada apa dan bagaimana yang dia baca dia gak ngerti. Nah, gue ingin lu semua itu mengkaji, bukan sekedar membaca. Ya, ini sebagai sudah melewati
5 menit ya, 4 menit, ya 5 menit lah sekarang. Ya. Setidak-tidaknya ini introduction yang bisa membuka wacana berpikirmu. Ya. Ada permasalahan apa dalam kitab suci ini? Dan aku suguhkan sebagai langkah pertama pembuka di dalam Injil Matius Markus, ya. Pertama tadi antara Gadara dan Gerasa, berikutnya antara 2 orang dan 1 orang. Terjadi catatan-catatan yang bermasalah. Apakah itu juga akan terdapat dalam Al-Quran? Nah, besok kita lanjutkan ya. Karena ini sudah dari kecilku sudah siap-siap mau sekolah dan hari ini dia upacara, jangan sampai telat ya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Mohon dipersori, sudah aku persiapkan ini. Aku akan membaca komen yang masuk dari kalian, tapi waktunya tidak ada ya. Mohon dipersori dan aku tetap mengapresiasi ya. Bukan aku abaikan, apa ini, enggak ya. Aku tetap mengapresiasi, tapi mohon sorry karena waktu juga aku nggak sempat bacakan ya. Insya Allah mungkin besok atau gimana lah ya supaya aku bacakan. Jadi aku tetap memberikan hormat, memberikan apresiasi terhadap komentar-komentar kalian yang masuk karena itu juga ilmu bagi kita semuanya. Ya, oke sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholat lu, jaga iman dalam keindahan Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya setelah ngaji bareng Gus Beti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillah Hirobil Alamin.